اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sekalian beserta teman-teman yang kami banggakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, terletak di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika fasa. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal sebagai dengan negeri 1000 bencana. Bahkan sejak tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 di dunia sebagai negara yang paling rawan bencana. Indonesia seakan-akan tidak pernah terlepas oleh kejadian bencana. Berbagai bencana datang silih berganti dan menimbulkan korban yang tidak sedikit jumlahnya. Setiap tahun tercatat ribuan orang meninggal dunia, luka-luka dan mengungsi pada tempat tinggal yang lainnya. Berbagai fasilitas umum yang telah dibangun sejak lama kini roboh dan rusak akibat dari perbuatan manusia hingga memerlukan biaya yang cukup banyak. Sejumlah bencana alam tragis yang terjadi di Indonesia seperti gempa bumi, letusan gunung Merapi, banjir, kekeringan dan tsunami tidak hanya membawa kesedihan tetapi membawa trauma yang luar biasa pada orang-orang yang terkena bencana. Oleh karena itu, izinkan kami pada kesempatan yang mulia ini untuk membawa syarahan dengan judul Urgensi Membangun Kesadaran Mencegah Bencana, dengan landasan firman Allah di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 78 halaman 78 menjelaskan bahwa al-fasad adalah kerusakan yang menimbulkan kegelisahan terhadap masyarakat Indonesia. Kejayaan yang dibangun oleh manusia baik di darat, di laut, di perdesaan maupun perkotaan seringkali merusak alam hingga menghancurkan kehidupan. Inilah yang ditegaskan oleh Buya Hamka di dalam tafsirnya Al-Azhar juz 21 halaman 94 menjelaskan bahwa Allah mengutus manusia menjadi khalifah. Maka janganlah terpesona dengan bangunan yang meningkat menjulang ke langit, karena tidak dikatakan suatu rembangun jika jiwa manusia jauh dari Tuhan, dan tidak pula dikatakan suatu kejayaan jika hidup tidak berperi kemanusiaan. Hadirin rahimakumullah, eksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemai dengan asap-asap kendaraan, Asap pabrik Dan asap pembakaran hutan. Akibatnya, kita dipenuhi oleh kabut asap hingga asap menutupi negeri jiran. Pembakaran hutan secara liar hingga longsor menimpa pemukiman. Manusia yang membakar hutan dan berdampak buruk bagi lingkungan, kita bilang ini kesalahan Tuhan. Manusia yang membuat tanah longsor, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Manusia yang membuang sampah dan menimbulkan banjir bandang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa selama ini kita hanya menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, menurut Syekh Tantawi Jauhari di dalam tafsir safiknya Al-Jawair bi Tafsir Quran juz 14 halaman 77 menjelaskan bahwa penyebab kerusakan ada dua macam. Yang pertama, kerusakan itu akibat hawa nafsu manusia yang menyia-nyiakan tugas kekhalifahannya. Yang kedua, kerusakan itu berupa wabah atau penyakit. Kini hadirin, kita sedang diuji oleh Allah dari virus kecil yang bernama Corona, yang menyakiti jutaan manusia dan telah merenggut ribuan nyawa. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah untuk meminta keselamatan pada negeri kita tercinta. Hadirin rahimakumullah, Allah akan membalas kerusakan yang kita perbuat. Jangan sampai Allah murka dengan menurunkan segala bencana kepada kita. Lalu, bagaimanakah cara kita membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah bencana alam? Sebagai jawabannya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, kalimat la tufsidu fil ard lahumullahu fil ard. Allah melarang merusak alam karena Allah menciptakannya dengan baik. Tugas kita sebagai manusia adalah menjaga alam, menjaga kelestarian alam dan tidak mencemari lingkungan alam. Mari kita saling mengingatkan. Mari kita saling bergandeng tangan. Mari kita saling pelihara alam Untuk kebaikan di masa depan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian demi uraian dapatlah kami simpulkan bahwa marilah kita mencegah bencana alam. Kita jagalah alam, jagalah kebersihan, jagalah lingkungan. Jangan sampai kita merusak alam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Sebagai penutup kata syair berikut ini. Bersyukur atas semua pemberiannya kepada kita, bukan hanya untuk kita saja, tetapi untuk anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.